Selamat datang di sesi wawancara calon pengurus Himahi 2022-2023. Sebelumnya perkenalkan di sini ada aku sendiri, ada 4 pewawancara ya dari aku sendiri, namaku Alia. Di Himahi aku sebagai Wakahim. Kemudian ada Kak Syifa. Kak Syifa adalah staf di Divisi Academic Development, Akadev. Kemudian ada 2 personil dari divisi HRD, Human Resource Development, ada kepala divisinya Kak Farel, kemudian untuk staf divisinya ada Kak Raihan. Hari ini sama-sama di sini untuk jadi pewawancara. Itu perkenalan dari kami, silakan dari Ijal memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya terima kasih Kalia. Perkenalkan nama saya Febri Jaladinata dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional kelas B dengan NPM 5211611067. Biasa dipanggil Febri atau Ijal. Saya asli dari Banten, Pandeglang. Oke. Langsung saja ke pertanyaan pertama dari aku. Untuk divisi yang dipilih sama Ijal kan public relation ya. Boleh tahu nggak sih kenapa alasannya milih public relation? Lebih pengen ke ini sih Kak, lebih punya motivasi untuk apa ya, melebarkan saya maksudnya menambah wawasan gitu di divisi public relation ini. Terus apa ya, lebih kayak punya dorongan gitu, soalnya kan eh, secara di pengalamanku tulis di CV-nya itu pernah sering jadi tour leader, jadi kayak menumbuhkan motivasi sebagai agar menciptakan partisipasi gitu sih Kak. Jadi menanamkan keinginan yang baik sehingga ya ikut aja sih jadinya. Oke. Sesuai di informasi yang di CV kan sampai saat ini masih menjadi tour leader ya. Itu bentuknya bentuk kerjanya sesuai apa ya bahasanya kayak freelancer gitu Ya, atau oke, freelancer ya. Bukan basic sih, basis biro turnya di mana? Di Jogja atau di oh enggak, di orang tua sih Kak. Oke, berarti nggak ini ya, nggak di Jogja ya. Pas balik aja ya ininya Ya ya. paling pas pulang kayak kemarin-kemarin gitu. Hmm. Oke, oke. Kalau kesibukan saat ini selain kuliah apa? Apa ikut organisasi lainnya atau punya kegiatan komunitas atau apapun? Enggak ada sih Kak, kalau komunitas ada sih, cuma kayak jarang-jarang gitu sih Kak. Hmm, Itu juga bukan kayak organisasi buat pendidikan gitu, jadi kayak komunitas hobi itu sih Kak. hmm. Boleh tahu komunitasnya apa? Bismania Community Kak. Oh, iya, iya, iya. Raihan cocok nih udah senyum deh. Oke, dari aku itu aja sih. Jadi lanjut ke wawancara selanjutnya dari divisi HRD dulu dari Farel. Silakan ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Dari aku ada pertanyaan sih. Eh, aku boleh dong minta tolong kamu sebutin kelebihan dan kekurangan kamu. Kelebihan saya kayaknya saya bisa di ini sih Kak, apa kayak Adobe Premiere sama Adobe Photoshop. Saya suka ngedit-ngedit gitu. Jadi eh, iseng aja sih kayak ngedesain poster gitu. Itu sih masuknya ke divisi manajemen apa sih itu yang Media pilihan. dan komunikasi. Nah, ya yang media itu. Cuma karena pengen mengasah soft skill sama mengetahui gitu yang nggak bisa jadi biar jadi bisa, ya saya pilih yang public relation ini gitu. Kekurangannya itu sih. Kekurangannya tadi apa? Nggak begitu kekurangannya kedengeran. kekurangannya lebih ke ini sih ya, nggak terlalu
bisa bahasa Inggris mungkin itu yang pertama. Terus memanage ini waktu kadang apa ya, dari diri sendiri itu males-malesan sih Kak. Jadi dengan mendaftarkannya saya jadi anggota Himahi ini, ya semoga bisa lebih lebih aktif gitu. Mungkin itu aja Kak. Oke, kalau cara kamu sendiri buat ngatasin yang kurang bisa manage waktu tadi itu gimana? Ya mungkin ngeluangin waktu seperti kayak kan saya daftar ini juga untuk itu Kak, apa namanya? Aduh, mana ya? Kok jadi gugup sih? Ya, gimana Kak memanage waktu untuk ini ya, apa? Organisasi ini apa gimana? Maksudnya tadi. Ya, tadi kan kamu bilang kalau kekuranganmu itu kan memanajemen waktu, masih suka malas-malasan gitu. Nah, kalau di organisasi ini kan kita itu dituntut ya nggak boleh males gitulah. Jangan sampai ada kemalasan yang nanti bisa ganggu aktivitas kamu di organisasi. Nah, cara kamu mengatasi manajemen waktumu yang karena malas itu gimana gitu loh. Ya, semoga sih dari udah kayak misalkan keterima gitu kan ya. Jadi kan kita punya motivasi itu, tanggung jawab diri sendiri gitu Kak. Jadi nanti kita bisa ya hal-hal yang bikin malas itu hilang gitu. Motivasinya ya bergabung di Himahi ini. Gitu. Oke, udah sih dari aku. Saya kembalikan lagi ke Alia. Oke, thank you Rel. Lanjut dari Syifa, ada pertanyaan Syifa? Oke, terima kasih. Aku mau nyambung aja kali ya. Ini sebelum mengenal jauh ke yang lainnya nih, ini pertanyaan yang basic. Ini dapat info oprek, ini Febrijal dapat tahu dari mana? Dari Instagram sendiri Kak. Dari Instagramnya Himahi. Oh, jadi bukan dari body sistemnya ya? Bukan. Malah aku Oke. kalau hal kayak tanya-tanya itu ke body sistemnya sendiri gitu. Oh, oke. Tapi maksudnya body system dan Instagram dari Himahi itu membantu kan kalau misal ya sharing soal info HI atau tadi katanya Febri Rijal suka tanya-tanya soal suka tanya-tanya gitu kan. Maksudnya itu membantu kan ya? Sangat membantu Kak. Oke. Baik kalau kayak gitu. Tadi kan pertanyaannya udah disebutin sama teman-teman ya. Aku lebih mau nanya sejauh mana sih tahu tentang Himahi sebelum nanti terjun ke Himahinya ini kan harus tahu dulu dong. Harus mengenal dulu Himahi. Itu apa? Nah, itu dia Kak. Kalau menurutku sih Himahi itu sebagai perkumpulan kelompok ya. Dan perkumpulan kelompok itu juga kan memiliki tujuan gitu. Jadi sebagai pelaksana kegiatan bukan mungkin sih emang sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa yang bersifat dapat mengembangkan kreativitas mahasiswa, terus dapat memberikan informasi kepada mahasiswa-mahasiswa, dan itu tapi terkhususnya di prodi hubungan internasional sih Kak, sepertinya ya kan, kalau misalkan Himahi itu. Jadi himpunannya itu kan ada sendiri-sendiri. Iya, siap. Itu sudah sangat menjawab ya. Himahi itu apa sih? Jadi memang betul. Kalau aku boleh menambahkan sedikit, ya Himahi itu himpunan mahasiswa hubungan internasional udah jelas gitu. Intinya sebuah organisasi, sebuah kumpulan yang memang itu mewadahi nih aspirasi-aspirasi dari teman-teman HI. Kalau punya ide apapun nanti bisa bisa disalurkan ke Himahi gitu. Punya baik nanti dalam bentuk program kerja, terus juga
hubungan dengan kampus, juga hubungan dengan pihak luar, berikan informasi gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Itu untuk gambaran awal aja sih, maksudnya biar nanti udah join tapi nggak tahu nih Himahi apa gitu. Sama tadi kan sempat disebutkan ya, katanya punya kelebihan, punya skill di desain ya, poster dan sebagainya ya. Iya Kak, sering senang sih soalnya kalau desain-desain kayak gitu, kayak edit video gitu. Nah, itu kalau boleh tahu pilihan pertama sama pilihan keduanya, kan tadi pilihan pertama apa ya, PR ya? PR ya. Nah, pilihan keduanya apa tuh? Pilihan keduanya yang media ya Kak. Apa sih? Media communication. Iya. Ya, Nah, itu. semisal nanti karena kita melihat dari kemampuan dan skillnya lebih senang ke desain, misal nanti ditempatkan di Medcom, kira-kira bersedia nggak nih? Ya, bersedia sih Kak. Siap ditempatin di mana aja. Oke. Tapi kalau condong lebih ke PR ya, kalau keinginan banget nih gitu ya. Ya, kalau keinginan lebih ke PR sih. Oke. Siap. Dari aku itu aja sih, mungkin dilanjut ke teman-teman yang lain, mungkin dari Raihan mungkin bisa menanyakan. Mungkin sudah cukup Kak, sudah cukup jelas juga tadi penjelasannya. Sudah rinci lah nanti. Oke. Selamat bergabung Irfan. Jadi Irfan ini staf di divisi Academic Development juga. Irfan, ada pertanyaan mungkin buat Ijal? Sebentar Kak Alia. Ya. Mungkin dari angkatan 20 juga, saya dari angkatan 20 sama Irfan, mungkin untuk Febri ya panggilannya. Mungkin jikalau besok kami di semester 6 atau semester 7 kami titip, jika kalian bergabung di Himahi kami titip, karena kami akan menjalankan program dari kuliah yaitu magang selama 1 tahun, titip Himahi ya, gitu aja. Siap. Oke, thank you Raihan. Ya, sama-sama. Dari aku udah cukup, berarti pertanyaan dari kami itu aja. Dari Ijal ada pertanyaan? Mungkin berkaitan dengan oprek atau Himahi atau apapun, silakan. Iya, untuk kegiatan selanjutnya itu diinfokannya gimana ya Kak? Kalau misalkan diterima pemberitahuannya. Nanti informasinya itu akan kita sampaikan berkaitan dengan hasil seleksi wawancaranya. Bisa jadi via Instagram kita atau nanti akan kita hubungi langsung. Gitu. Iya. Baik, Kak. Ada Terima pertanyaan kasih. lagi? Sudah cukup sih Kak. Oke. Kami terima kasih banyak Ijal sudah bersedia untuk hadir di sesi wawancara ini. Silahkan bisa leave. Sudah selesai ini wawancaranya. Oke, terima kasih ya Kak. Terima kasih juga. Terima kasih Febri. Terima kasih Kak. Gue admit Mega Sylvia. Oke. Aman, Farel. Halo Mega, selamat datang. Halo Kak. Silahkan boleh on cam. Baik. Sebelumnya Mega konfirmasi booking waktunya jam berapa ya? Kok di kita nggak jam segini nih? Itu baru tadi pagi sih Kak. Saya itunya yang jam 10.30.
Oke, jadi selamat datang ya di sesi wawancara calon pengurus HIMAHI 2022-2023. Sebelumnya dari kami di sini ada 3 pewawancara. Perkenalkan, aku Alia, di HIMAHI aku sebagai Wakahim. Kemudian ada Kak Raihan di HIMAHI dari divisi Human Resource Development. Kemudian ada Kak Irfan di HIMAHI dari divisi Academic Development gitu. Nah, itu perkenalan dari kami. Silakan Mega memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mega Sylvia, mahasiswa semester 5, Hubungan Internasional. Mega asli mana kalau boleh tahu? Indramayu, Kak. Indramayu. Berarti di Jogja ini ya ngekos ya? Iya. Oke. Mega kan pilihnya divisi HRD ya, sama bendahara. Alasannya apa sih kenapa pilih HRD sama kenapa milih bendahara? Karena ingin meningkatkan soft skill pada diri sendiri, dan dalam HRD sendiri memiliki peran yang sangat sentral dalam mengatur dan memanajemenkan sumber daya manusia, seperti dalam mengatur divisi-divisi lainnya. Oke, kalau kesibukan saat ini apa aja selain kuliah? Kuliah aja sih, Kak. Berkaitan dengan kegiatan hobi, boleh tahu hobinya apa? Membaca. Good. Suka baca fiksi atau non-fiksi? Fiksi. Oke. Dari aku itu, dari Raihan ada pertanyaan, pas banget nih dari daftarnya kan HRD, jadi langsung tanyanya dari HRD deh. Ya, terima kasih kepada Kak Alia untuk waktunya. Apa ya? Dorongan apa yang Mega punya untuk bergabung ke HIMAHI? Karena ingin ikut dalam berkontribusi untuk memajukan HIMAHI sendiri. Sama dorongan dari teman ya? Lu ngapain tuh ancem ya, Han? Parah. Enggak lah, Ipan yang ngancam tuh. Parah. Terus komitmen apa untuk berkontribusi di dalam HIMAHI? Ulangi mau pertanyaannya? Iya. Kayaknya Oh, nggak iya. bisa dipahami kamu ngomong apa, Han. Ya. Kan suatu masuk di organisasi itu kan harus ada komitmennya. Nah, komitmen apa yang Mega punya untuk bisa bergabung di dalam HIMAHI? Masih itu enggak kedengeran, Bu? Kedengaran. Sorry. Agak lemot. Mungkin buat memudahkan aku kasih rasio aja deh. Misal Ya. nih komitmennya rate dari 1 sampai 10 gitu. Komitmen untuk masuk ke HIMAHI itu berapa sih buat seorang Mega? Kedengeran kan, Mega?
Ini, Iya, Kak. Maaf. iya, silakan dijawab. Dari 1 sampai 10, mungkin 8 kali ya, Kak. Kenapa tuh? Memilih itu alasannya apa? Eh, Seperti yang tadi udah dibilang, untuk meningkatkan soft skill pada diri sendiri, terus untuk bisa menambah wawasan juga, karena sebelumnya kan belum pernah ikut organisasi. Sehingga untuk dalam mengikuti himpunan ini dapat membantu dalam segi sepertinya udah, Kak. Itu aja. Baru sakit kok kamu. Iya, Oh, makanya. Itu Kakak dan Ngomong apa sih, Dek? Lekas sembuh ya, Mega. iya, Kak. Makasih. Kok kalian sakitnya bareng ya? Aku curiga nih. Siapa? Rehan Emang yang kan sakit juga siapa? sakit. Oh, ternyata nggak tahu. Oke, dari Rehan udah cukup? Sudah kali ya. Oke, dari Irfan. Irfan ada pertanyaan nggak? sih udah dengar semua tadi. Oke. Dari aku juga aman sih, udah. Itu aja pertanyaan dari kami. Dari Mega ada pertanyaan berkaitan dengan Himahi? Enggak sih, Kak. Udah cukup. Oke, nanti informasi tentang hasil seleksinya akan kita infokan di Instagram Himahi ya. Kalau enggak, nanti akan kita kontak langsung. Baik, Itu terima aja. kasih. Iya. Selamat pagi, silakan boleh live. Selamat pagi. Makasih udah Iya, see you. ketemu aja. Makasih. Selanjutnya jam 11. Sorry bang mbak, mau aku kayak tangi. Tidak bisa merebut mau. Maaf. Enggak dimaafin. Tolong dan, sokok dan, jadi maafin dan. Enggak apa kali, santai. Jam 11 tuh Gilbert. Gilbert tuh siapa ya? 21 ya? 21. Mana CV-nya? Oh, ini. Namanya tuh Gilbert Ryan bukan mbak? Oh, Gilbert Ryan. Oh, nggak ada ya Yes. CV-nya ya? Gak ada TV kah? Nggak ada tuh CV-nya. Gilbert Ryan. Oh, ini CV Ryan. Malinau Barat. Mana sih Malinau Barat tuh? Sumatera gitu udah itu. HRD juga daftarnya dan bendahara.
alasan dia agar tidak motivasi, agar tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu. Dari aja. Tapi aku kenal mulai juga. Udah pernah ketemu belum kalian? Udah, sama dia udah. Orangnya kayak mana? Pokoknya jangan hidup dah. Gue sih pesanku. Aku mau masukin dia di duit. Gak mau aku. Dia kayaknya rodok songong fotonya. Oh, waktu angkel mau ngejalan. Kayak Hansa ya kan? Waktu militer mau jadi mending ojo nak duit dah. Mahal. Nanti nih tiba-tiba keluar berarti kuotaku habis ya. Aku belum pakai wifi. Oke. Udah join Mbak Admit. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Panggilannya Gilbert ya? Iya, Gilbert. Drain. Ryan, oke. Selamat datang di sesi wawancara calon pengurus HIMAHI 2022-2023. Sebelumnya, perkenalkan di sini ada 3 pewawancara. Ada aku sendiri, Alia, dari sebagai Wakahim di HIMAHI. Kemudian ada Raihan dari Divisi Human Resource Development. Kemudian ada Irfan dari Divisi Academic Development. Itu perkenalan dari kami. Silakan dari Drain memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Gilbert Marsudi. Saya biasa dipanggil Brian, asal dari Malmö, Kalimantan Utara. Saya mahasiswa hubungan internasional angkatan 2021. Oke, terima kasih perkenalannya. Aku langsung masuk ke pertanyaan pertama ya dari aku. Yang divisi dipilih sama Drayan ini kan divisi HRD ya, Human Resource Development, sama satunya kan bendahara. Apa sih alasannya kenapa memilih divisi Human Resource Development untuk opsi pertama? Silakan. Untuk HRD-nya aku memilih karena di situ aku dapat mengelola efektivitasku dan apa ya?
memastikan adanya evaluasi di setiap kinerja. Selain itu juga bisa dapat bertemu dengan orang-orang baru, apalagi di saat penerimaan seperti ini kan HRD dapat berfungsi di situ sebagai evaluasi, penseleksian, training. Dan kalau saya mengambil bendahara itu karena sebelumnya saya ada pengalaman di bidang bendahara. Jadi kayak pembukuan, kayak gitu, saya udah pernah. Makanya di situ untuk opsi yang keduanya saya mengambil bendahara. Boleh tahu dari tadi kan menyampaikan ada pengalaman ya di pembukuan gitu. Itu pengalamannya maksudnya pendidikan atau organisasi? Bukan pendidikan, bukan organisasi juga, tapi dari mungkin ini ya di rumah Bisnis. jadi jadi orang tua itu ngajarin caranya pembukuan tentang keuangan dan lain-lain. Oke. Kalau berkaitan dengan pengalaman organisasi, boleh diceritakan PKBM Reksonegaran Yogyakarta itu apa sih? PKB tempat belajarnya ini ambil ngejar pakai C. Oh, sorry, maksud aku tadi pendidikan ya, bukan pengalaman organisasi. Sorry. Oh gitu. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir dari aku, nanti alih ke wawancara lain. Saat ini kesibukannya apa selain kuliah? Sebelumnya aku kerja Sebagai? barista di kafe. Di Jogja atau di... Oh, boleh tahu di apa namanya? Kafe Plus di daerah Maguwarjo. Oh, oke. Oke, lanjut dari divisi HRD-nya langsung deh yang tanya. Raihan, silakan. Ya, terima kasih Kak Aga sudah memberikan waktunya. Langsung saja ke Brian. Ya, kan setiap orang itu kan memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, apa kelebihan dari Brian dan apa kekurangan dari Brian? Kalau kelebihan, aku biasanya ini enggak semua orang ini ya. Terus juga kelebihanku bisa bekerja di bawah tekanan dan bisa mandiri. Tapi kekuranganku itu mungkin dari sifatku pribadi ya. Aku biasanya tuh mood swing, jadi dikala aku meskipun dalam suatu tekanan aku bisa mengatasinya, tapi kadang misalnya aku dapat distract dari orang gitu, jadinya moodku langsung cepat berubah gitu. Itu kekurangannya. Ya. Dorongan apa dan motivasi apa yang membuat Brian ingin bergabung ke Himahi? Supaya aku tuh bukan mahasiswa kupu-kupu ya, kayak kuliah pulang. Jadi di dalam kampus pun aku bisa berorganisasi di luar ini. Jadi dapat pengalaman tambahan, dapat pembelajaran tambahan. Ya. Harapan apa yang Brian inginkan ketika sudah jadi pengurus dari Himahi itu sendiri? Harapanku bisa
berkontribusi baik sih di Himahi. Ya, mungkin cukup sekian dari saya ke Alia. Saya kembali ke Alia. Oke, makasih. Aku ngelanjutin ya. Jadi tadi kan pas ditanya tentang kekurangan, Brian nyampein mood swing ya. I think setiap orang tuh sebenarnya mood swing gitu. Cuman aku yang pengen aku tanyain tuh apa sih faktor-faktor yang bikin Brian tuh kayak moodnya jadi kayak males gitu. Kayak udah males lah gitu. Itu apa faktor-faktor yang bikin lu kayak gitu? Sebenarnya bukan dari faktor orang. Jadi aku itu ini bipolar disorder. Jadi nggak ada penyebab pun aku bisa berubah gitu suasana perasaannya. Jadi nggak ada pemacu untuk mengubah ini suasana perasaan. Tapi kamu udah ini ya, udah tahu apa namanya, kayak biasanya tuh bukan ritme kali ya, siklus kali ya, gitu. Kan biasanya kalau orang bipolar tuh kan udah ini ya, udah ada bahasanya kayak bisa ngerasain gitu, ketika dia itu udah mau swing mood-nya gitu. Udah mau bahasanya kayak ya muncul sisi lainnya lah bahasanya gitu. Nah itu kamu udah hafal itu ya? Udah. Kalau boleh tahu dari detect pertama dari tahun umur berapa? Tahu itu. Aku dari pas SMA. Oh, berarti Itu dapat rekomendasi dari guru BK, katanya coba ke psikolog di UGM gitu. Jadi saya konsultasi ke sana. Sampai sekarang masih rutin konsultasi atau konsum obat aja? Aku biasanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Cuman setelah balik ke Kalimantan lagi itu dan balik ke Jogja lagi itu udah mulai ini nggak rutin. Oke, dari aku cukup. Aku sama Rehan makasih banyak. Brian udah bersedia untuk hadir, sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan kami. Tentunya tadi beberapa hal yang mungkin ya agak sensitif berkaitan dengan psikologisnya Brian, kita nggak bakal share kemana-mana ya, aman ada di kita gitu. Nantinya berkaitan dengan hasil seleksi wawancara akan kita umumin di akun IG-nya Himahi. Bisa jadi juga kita hubungin langsung ke Drayan gitu. Dari Drayan ada pertanyaan untuk kita berkaitan dengan Himahi atau apapun? Berkaitannya cukup aja. Oke. Nggak ada. Oke, terima kasih lagi ya udah bersedia hadir. Sekian sesi wawancara ini, silakan bisa live dari Zoom. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata aku mute. Halo, selamat datang. Hai Kak, selamat pagi. Iya, selamat pagi menjelang siang. Dengan siapa ini? Adesti, Kak. Konfirmasi jamnya jam berapa ya? Jam 11.15 sampai 11.45, Kak. Oke. Sebelumnya selamat datang. Panggilannya Desti ya berarti? Ades aja, Kak. Ades. Kalau Desti juga nggak apa-apa. Cuman dong kalau Ades. Ades minum air putih. Iya, minuman. Oke, selamat datang Ades di sesi wawancara calon pengurus Himahi 2022-2023.
Sebelumnya, perkenalan, ini ada 2 wawancara. Pertama dari aku dulu, namaku Alia, di Himahi aku sebagai Wakahim, dan hari ini dibersamai oleh Raihan dari Divisi Human Resource Development, HRD. Itu perkenalan dari kami, silakan dari Ades memperkenalkan diri. Hai Kak, selamat pagi. Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Adesti Karunia Padma dari Prodi Hubungan Internasional. Di 3 bulan terakhir ini, kegiatan saya dalam mengisi waktu luang, saya membuka kegiatan bisnis online shop dengan jualan dagangan pasar, Kak. Berkaitan dengan posisi yang saya inginkan sebagai bendahara, saya termotivasi dengan berjualan ini untuk mengatur dan menata keuangan saya. Saya belajar memanajemen keuangan saya secara teratur agar semua kebutuhan saya bisa tertata dan tercapai dengan baik. Di akhir-akhir ini juga saya sering membaca novel online di aplikasi Wattpad. Dari sana saya termotivasi untuk menulis sebuah novel dan ingin mempublish karya saya, karena sebuah bakat jika terpendam tidak akan menjadi sebuah kenyataan, hanya akan menjadi angan-angan semata. Itu juga sebagai motivasi saya untuk masuk ke divisi media dan informasi. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, perkenalannya lengkap banget. Sunda ya? Ada Sunda? Enggak, Kak. Aku Palembang. Oh, sama-sama pakai P tadi. Novel. It's no problem. Good. Berarti non-stop produktif terus ya? Iya, Kak. Gabut soalnya. Boleh tahu jualannya online shop-nya apa? Shopee kah? Tokopedia? Iya, Shopee, Kak. Jual ini barang-barang gitu. Pernak-pernik yang kecil-kecil kayak gitu. Sama jualan dagangan pasar gitu, jual goreng-gorengan. Oh, bisa ya? Berarti bisa, pakai ini maksudnya yang Shopee Food ya? Enggak, itu Shopee-nya ini jual online kan, yang dagangan pasar jualannya offline. Oh gitu. jadi lewat HP, lewat langsung gitu, Kak. Udah berapa transaksi untuk Shopee-nya? Enggak, Kak, cuma jualan posting-posting doang gitu ke teman-teman gitu, ke anak-anak. Udah sering sih dari berapa gitu, Kak. Mantap nih. Harusnya belajar ke Raihan nih, Raihan juga bisnismen. Enggak. Iya. Kak Rehan kan kakak budi sistemnya aku, ya enggak? Oh gitu. Kamu dipaksa masuk Himahi sama Raihan ya? Enggak, Kak Rehan enggak. Tapi kira ada ancaman. Enggak lah. Kak Rehan pasti nggak kenal aku kan? Kenal ya. Aduh. Oke. Kalau divisi media komunikasi, kayaknya tadi motivasinya belum kesebut ya? Iya. Kenapa pengen ini opsi 2-nya, Medcom? Yang media komunikasi, Kak. Alasan saya ingin berkontribusi dengan organisasi di bidang media dan komunikasi, Kak. Karena di saya juga memiliki pengalaman waktu SMA di bidang jurnalistik. Jadi saya sering mendesain gambar, membuat mading, dan juga karena kan tadi saya menulis novel. Jadi kan saya publish. Jadi saya termotivasi untuk bergabung di divisi itu karena mempublishkan media-media, informasi-informasi, dan juga ya dulu karena sebagai jurnalis jadi termotivasi, Kak. Keren. Oke. Kalau informasi oprek ini pertama kali dapat infonya dari mana? Dari Google. Dari Instagram.
Dari website. Oke. Kalau sejauh ini yang diketahui tentang Himahi apa aja? Yang saya ketahui tentang Himahi belum terlalu banyak sih Kak. Siapa yang tahu? Saya tahu Himahi itu sebuah organisasi sekumpulan mahasiswa hubungan internasional. Jadi karena pengetahuan saya masih minim tentang HI, saya ingin bergabung dengan organisasi ini agar bisa memperluas dan mengembangkan skill-skill saya di HI. Oke. Kalau aku lihat-lihat ya, public speakingmu bagus loh. Kenapa nggak masuk kayak public relation or academic development yang punya banyak event gitu? Gini loh Kak ya, kadang aku tuh tipe orang yang kadang percaya diri, kadang nggak percaya diri gitu Kak. Kadang-kadang tergantung mood gitu. Jadi takut pas itu kadang-kadang nggak bisa. Akunya nggak bisa. Berarti hari ini moodnya lagi baik banget nih kayaknya. Lagi baik. Langsungnya apa dengan senyuman yang lebar. Lagi baik. Oke, dari aku cukup sih. Raihan ada pertanyaan dari HRD, silakan. Ya, Pak Alia, terima kasih atas waktunya. Ades, apa kabar? Baik, Kak. Jualannya rame? Jualannya makanan rame? Iya, alhamdulillah, Kak. Jualannya di Jogja? Enggak, aku kan lagi di Palembang sekarang. Jualan apa aja? Jualan makanan pasar gitu? Itu misalnya gini, Kak, tekwan. Tahu nggak? Itu makanan Palembang sih. Tahu tekwan. Tekwan, itu puding, terus cireng, terus goreng-gorengan, Kak. Gitu. Terus kue-kue. Kue apa? Kue yang di sini, kue bolu gitu. Oh. Lapar gue diceritain. Jam nggak tahu pasti. Ya. Apa doronganmu masuk ke Himahi untuk bergabung Himahi? Bergabung Himahi. Ya Kak, seperti yang saya tadi jelaskan kepada Kak Alia, saya termotivasi karena yang pertama saya ingin mengembangkan skill, yang kedua untuk melatih leadership saya, terus untuk menambah wawasan tentang hubungan internasional, untuk menambah dan memperluas relasi serta pengalaman saya, Kak. Ya, sip. Harapanmu ketika kamu bergabung ke Himahi itu apa? Saya berharap saya bisa bertanggung jawab dengan organisasi ini karena kegiatan saya tidak ada yang saya prioritaskan secara terendah dan tertinggi, Kak. Karena sejak saya memutuskan untuk bergabung dengan sebuah organisasi, saya pasti akan bertekad bertanggung jawab agar organisasi ini, saya bisa berkontribusi dengan baik. Ya, terima kasih. Sama-sama, Kak. Mungkin cukup Kak Alia dari saya. Oke, terima kasih Raihan. Terima kasih banyak Des atas kesediaannya untuk datang di wawancara kali ini dan menjawab pertanyaan kami. Nantinya hasil dari tes wawancara ini akan kita publikasikan di Instagram atau nanti bakal kita hubungi langsung ke Adesnya gitu. Nah, dari Ades ada pertanyaan berkaitan dengan Himahi atau berkaitan dengan oprek ini? Silakan. Belum, Kak. Oke, terima kasih banyak. Cukup sekian untuk sesi wawancara ini. Silakan bisa leave dari Zoom ini. Terima kasih banyak, Kak. Selamat. Sama-sama. Ya. Sorry ya, kalau mau gantian nggak? Kayaknya gantian yuk. Wah, sorry ya. Nanti aku yang stay sejak tadi pagi kasihan. Oh alah, ya boleh gantian. Aku udah kok. Raihan mau istirahat dulu nggak? Nggak apa-apa, Mbak. Makan dulu.
Sorry. Dibantuin dong. Aku kaku ya, boy. Joinin aku nggak perlu dong. Mbak Dini gabut katanya. Ayo, Din. Aku kaku, boy. Nggak bisa basa-basi, sumpah. Kaku Ya banget. digerakin Mbak, kayak aku Mbak. Udah lagi kurang enak badan ya? Apa Mbak? Lagi kurang enak badan? Siapa Mbak? Rehan lagi sakit. Iya dari kemarin Selasa Mbak. Oh alah, mikirin itu ya, Mubes. Enggak Mbak, enggak. Cuma yo baru itu belum rezekinya sehat ya sakit itu. Iya, oke, siap-siap. Eh, 11.30 ada Fatih bisa dicek dulu CV-nya atau anunya daftarnya. Gue tak cek Oke. proposal Mubes sebentar. Fatih. Fatih. Ada join belum? Ini kayak blasteran tuh. It is IT. Wow. At Shirley product photoshoot. Wih, photoshoot. Sound system, sedia manajemen. Bisa ini. Wow. Brilliant Research Club. Wah. Pecinta alam. Search and Rescue. Winner. Dan bakal ditulis ilmiah. Nih, Universitas Gajah Mada. Geowik partisipan. Oh, partisipan. Buka aku sih. Iya. Hah? Graphic design. Komputer tuh. First aid. IT nih ya. Mas IT. Survival. Ini kayaknya bahasa Inggris gitu. Kayak blasteran gak sih? Belanda. Kalian dulu orangnya. Muka-muka Belanda. Ini di record di Al. Jangan sih. Al. Yuk nggak usah ini deh videonya, biar aku aja. Mubesnya kan diundur kan. Kok macet? Udah nggak. Apanya? Sorry, gue masih mute. Masih mute ya? Kayaknya dimatiin aja deh. Iya deh, Alnya udah banyak, nggak enak aku. Allah, gak enak tapi gak join. Nggak apa-apa. Nah itu aku yang nggak bisa ini soalnya, wes. Aku video aja, wes. Nggak apa-apa, masih ini kok, masih lama kan?
Biar nggak Boleh, gabut-gabut boleh. amat. Ya, nanti di-recordin ya. Video apa sih? Oh, sorry. Video ini ya, mungkin ya. Opening gitu ya? Oke. Thank you so much ya. Tolong ya. Alias banget kan. Aku aja wes. Aku nggak enak ya. Enak lah. Oke, siap. Belum usah dimasukkan. Apa? Santai ya. Bisa, Din, kamu wawancara aja ntar. Disapa langsung. Habis disapa, terus ditanyain kabarnya. Mana kabarnya hari ini? Gitu. Aku nggak bisa kayak gitu, kayak kaku, sumpah. Nggak mau, aku ditegur belajar di. Nggak mau, please. Aku kaku banget sumpah orangnya, ya Ini, Allah. udah join dia. Saya waiting room Asian. Gua buka dulu. Aduh. Halo, selamat pagi menjelang siang, Fatih. Selamat pagi, Kak. Yo. Wah, banyak paparan sinar mataharinya ya, Om. Good. Selamat datang di sesi wawancara calon pengurus Himahi 2022-2023. Gimana kabarnya Fatih hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Good. Panggilannya Fatih kan ya? Iya. Oke, siap. Jadi sebelumnya perkenalkan, di sini ada 3 pewawancara. Aku sendiri Alia di Himahi sebagai Wakahim. Kemudian ada Kak Syifa dari Divisi Academic Development. Ada Kak Raihan dari Divisi Human Resource Development. Gitu. Nah, itu perkenalan dari kami. Dari Fatih bisa memperkenalkan diri, silakan. Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Fatih Fiorel Mardian. Panggil saja Fatih. Saya berasal dari Bantul, Yogyakarta. Saya lahir Oktober 2001. Saya dulu bersekolah di Madrasah Manfaat Bantul. Dan mungkin itu saja, Kak. Oke, terima kasih perkenalannya. Untuk, aku langsung aja ya masuk ke pertanyaan pertama ya. Dari Baik, Kak. saat ini kesibukannya Fatih selain kuliah apa ya? Untuk saat ini tidak adanya kuliah, Kak. Tidak ada part-time. Oh, kerja part time? Enggak. Tidak hanya kuliah. Untuk saat ini hanya kuliah. Oke, tapi ada rencana nggak tuh pengen untuk semester 3 ini ya, Kak. Kalau boleh terus terang, untuk semester 3 ini jujur saja saya tidak berencana untuk part time, malah justru saya di semester 3 ini justru saya ingin mencoba organisasi-organisasi ini, Kak, untuk mengembangkan diri saya dari aspek keorganisasian, karena untuk dari segi kerja sendiri saya sudah memiliki pengalaman kan dulu setelah lulus SMA. Jadi saya lebih ingin justru mengembangkan diri saat ini tuh untuk melatih skill saya berorganisasi dulu. Jadi belum ada minat untuk part time lagi. Oke. Berarti dulu tuh pas lulus ini ya, gap year ya? Iya, bisa dibilang iya sih, Kak. Buat kerja, gitu? Iya. Saya lebih tepatnya gap year-nya ini sih, Kak. Setelah SMP saya gap year dulu. Kan saya SMP-nya di pondok pesantren lebih tepatnya. Terus setelah SMA saya tidak gap year. Cuman karena SMA itu kan sudah awal COVID ya, kelas 3 ya. Jadinya saya bisa sambil kerja. Oh alah, iya paham.
Oke. Alasannya milih divisi public relation di opsi pertama kenapa? Untuk public relation di opsi pertama, lebih tepatnya karena saya ingin mengasah soft skill saya dalam public relation tersebut, Kak, seperti public speaking, seperti bagaimana sih kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan sesama manusia lebih tepatnya, kayak yang pasti untuk mengembangkan diri saya sendiri dan untuk mengembangkan Himahi dari dalam, dari segi public relation. Saya ingin belajar dari kakak-kakak yang sudah senior mengenai public relation lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Oke. Tapi udah dapat gambaran belum kira-kira public relation tuh detail kerjanya kayak apa sih? Coba sejauh apa pemahamannya? Kalau untuk gambaran public relation dari segi apa organisasi himpunan mahasiswa HI sendiri, saya jujur belum dapat gambarannya, Kak. Cuman untuk sebuah event ya, Kak, dari public relation saya sudah mengerti gambarannya. Cuman kalau untuk job desk di public relation HI saya jujur belum mengerti gambarannya, karena di SMA kan saya OSIS ya, Kak. Dan pernah ada suatu event di sekolah saya itu di mana mengundang Menteri Agama. Nah, public relation itu yang bagaimana sih menyampaikan kepada masyarakat bahwa oh ini loh kita ada event yang mengundang Menteri Agama dan mengundang Bupati Bantul begitu, Kak. Oke. Ya sebenarnya itu udah bener sih, udah menggambarkan sih. Jadi kalau misal pas ada event gitu emang yang kontak sama narasumber biasanya dari public relation-nya Himahi langsung gitu. Tapi kita juga sebenarnya agak banyak kerjaan di public relation ya, karena stakeholder-nya banyak di Himahi. Ada dari pihak internal kampus, itu ada dari pihak universitas, Wakarek, kemudian ada fakultas itu ada Pak Dekan, kemudian di Prodi ada Bu Tiffany ya selaku Kaprodi. Itu yang sering kontekan dari teman-teman PR. Kalau ngundang dosen di acara-acara Himahi juga kita kontekannya lewat PR gitu. Selain itu juga di internal UTY itu kan ada 60 kurang lebih ya 60 secara akumulatif UKM dan HMJ. Nah, itu juga yang build relation-nya dari teman-teman public relation. Itu baru yang internal UTY. Yang eksternal UTY kita ada forum komunikasi Himpunan Mahasiswa HI se-Indonesia. Kita ada tepatnya itu di koordinator wilayah 4, kurang lebih yaitu di daerah DIY Jogja ya. Jadi univ-univ yang punya HI, yang tergabung di FKM HI itu ketemuan tuh tiap bulan. Nah, itu yang build relation juga dari teman-teman public relation. Jadi lumayan banyak kerjaannya. Cocok sih udah dapat gambaran dengan gamblang. Gitu. Itu pertanyaan dari aku alihkan ke pewawancara kedua. Ada pertanyaan dari HRD, silakan. Ya, terima kasih kepada kalian yang sudah memberikan waktunya. Fatih, apa kabar? Baik, Kak. Dulu pernah mondok di mana dulu? Oh, kalau SMP, Kak, saya mondoknya. Saya SMP-nya di Pondok Pesantren Hidayatullah Yogyakarta. Tapi Sleman ya? Iya. Ya. Pertanyaan pertama yaitu harapan apa yang kamu inginkan ketika bergabung ke dalam Himahi? Baik, Kak. Kalau harapan apa yang saya inginkan ketika bergabung ke Himahi, dengan bergabung ke Himahi, saya berharap bahwa saya dapat mengasah dan meningkatkan aspek-aspek pengembangan diri dalam diri saya sendiri dan juga dapat mengembangkan Himahi dari dalam lebih jauh lagi. Bersama teman-teman saya, bersama dengan kakak-kakak senior saya akan belajar di kakak senior saya mengenai bagaimana sih nanti kerja di divisi saya itu bagaimana dan benefit apa yang saya dapatkan dari divisi saya yang akan bisa saya terapkan di kehidupan masyarakat saya setelah lulus nanti. Terima kasih. Selanjutnya, dorongan apa yang kamu punya untuk bisa bergabung ke dalam Himahi? Baik, hal yang mendorong saya untuk bergabung ke dalam Himahi sendiri adalah
yang salah satunya adalah pertama dari diri saya sendiri, Kak. Karena saya emang ingin sekali memiliki pengalaman berorganisasi di jenjang kuliah ini, dan yang paling cocok untuk saya rasa adalah Himahi, Kak. Karena saya sendiri kan mahasiswa hubungan internasional. Sedangkan jika saya di Himahi, saya bisa belajar juga selain dari teman-teman dan kakak-kakak senior, saya juga bisa belajar dari narasumber-narasumber HI yang kelak akan diundang. Seperti itu, Kak. Dan dorongan kedua ya, supaya, oh ini saya tahu ada Himahi nih, Kak. Dan saya ingin gimana sih biar kelak di angkatan kedepannya itu, di tahun-tahun kedepannya Himahi itu menjadi lebih menarik, lebih dapat menjangkau mahasiswa dan apa sih, memperkenalkan nama UTY di masyarakat gitu, Kak. Ya. Sebelumnya dulu pernah kerja di mana? Saya di Ayla Ersali Official, Kak. Ersali Ayla Official itu sebenarnya di perusahaan yang membuat seperti skincare, seperti sabun, terus pasta gigi, terus juga seperti apa, kosmetik seperti lipstick, seperti lip balm, eyeliner, begitu, Kak. Cerita singkat saja, saya awalnya masuk ke situ itu karena orang tua saya, ya, Kak. Orang tua saya ada kenalan dengan HRD di situ, dan saya suruh coba mengajukan CV saja gitu. Dan saya mengajukan CV dan dites dulu selama 1 bulan. Selama 1 bulan saya di bagian media, saya dilatih untuk mengedit ya, terutama mengedit basic mengedit foto, video, dan photoshoot sebuah produk, dan mengoperasikan sound system untuk event di apa, bisa suatu perusahaan ada mengundang narasumber begitu, mengundang dari dokter kecantikan, saya yang membantu asistennya begitu, Kak. Udah pengalaman kerjanya udah banyak lah gitu ya. Udah setahun tuh kamu kerja Ya, berarti? belum bisa dibilang. Ya, kurang lebih setengah tahun, Kak. Ya, belum banyak juga sih, Kak. Mantap lah. Ya, kembali ke Alia. Oke, thank you Ryan. Lanjut dari Akadev, dari Syifa, ada pertanyaan? Oke, terima kasih Alia. Sebelumnya aku sorry ya, off-cam karena jaringan putus-putus intinya. Oke, sebelumnya salam kenal ya. Pati ya ini dipanggilnya? Iya, Kak. Di kelahiran 2001 ya? Iya, 2001. Berarti sebenarnya kita seumuran ya, seangkatan 2001. Cuman emang secara kuliah emang angkatannya beda. Jadi ya kita santai aja ya gitu. Nggak usah terlalu yang formal banget lah. Oke, tadi aku sedikit banyak sudah mendengarkan ya pengalaman, terus apalagi komitmen, alasan kenapa join Himahi. Aku mengapresiasi itu, kayaknya udah semangat banget nih masuk ke Himahi gitu. Dan aku pengen ini sih, tadi kan Fatih sudah ini ya statement kalau Fatih ini ingin mengembangkan mengembangkan diri dari aspek organisasi gitu ya, aspek dalam diri. Nah itu boleh diceritain nggak aspek dalam dirinya itu dalam bentuk apa sih yang pengen dikembangkannya tuh kayak gimana sih gitu? Baik, Kak, terima kasih. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya ini kan orang yang sedikit kaku, terutama dalam hal publik, dalam hal sosial ya, Kak, ya. Nah, dengan saya bergabungnya ke Himahi ini, saya berharap saya dapat belajar dari teman-teman saya, dari kakak saya yang kelak akan berjuang bersama di Himahi. Bagaimana sih kita dapat menjangkau masyarakat, bagaimana sih kita dapat memanajemen diri kita di dalam masyarakat, bagaimana kita dapat memahami aspek-aspek penting seperti apa yang kita dapat dari berorganisasi, apa yang kita dapat kelak dari ilmu-ilmu dari narasumber, yang kelak akan dapat saya gunakan saat di dunia kerja setelah lulus dari kuliah, begitu, Kak. Oke, semoga harapan-harapan Fatih itu untuk join di Himahi itu bisa tercapai ya, terutama tadi lebih ke hubungan masyarakatnya gitu. Dan menurutku langkah untuk join di Himahi ini adalah awalan yang baik gitu, untuk bisa mengembangkan hal-hal tadi gitu. Kemudian kalau tadi kan opsi pertama pilih public relation ya, opsi keduanya kalau boleh tahu pilih apa? Kalau saya lebih berfokus ke opsi pertama, Kak. Kalau opsi kedua saya kurang ingat, kurang lebihnya kalau tidak salah saya memilih media, Kak. Media. Nah, ini tadi kan soal public relation kan udah sering diulang-ulang nih sama Fatih ya. Kalau aku lihat dari CV-nya ini udah ada pengalaman pengalaman di studio manajemen, ya itu desain. benar.
Nah, semisal nih, nanti kan ekspektasinya udah pengen ke PR banget, ke public relation. Misalkan ekspektasinya itu kita turunkan jadi ke media communication, karena kita melihat ternyata skill-nya lebih di situ. Karena kita kan membutuhkan SDM yang untuk mendukung itu ya, desain dan sebagainya. Semisal ditempatkan di sana gimana? Sebenarnya kalau saya ditempatkan di sana baik-baik saja Kak, karena saya sendiri tidak keberatan untuk mengasah skill yang sudah saya punya. Misalkan saya sudah memiliki basic di bidang editing, tapi saya yakin pasti kakak-kakak senior sekalian yang sudah semester di atas saya pasti memiliki keahlian yang lebih di atas saya. Jadi saya tidak masalah untuk belajar dari kakak-kakak senior. Misalkan saya ditempatkan di divisi media, dan saya pasti akan mempelajari hal baru lagi Kak, begitu Kak. Tapi jika pun saya misalkan di divisi public relation dan saya dimintai bantuan oleh teman-teman di divisi media, saya juga tidak keberatan Kak. Wah, siap-siap. Berarti fleksibel ya, dimanapun nanti ditempatkan, siap bersedia untuk sharing ilmu desainnya gitu ya. Oke. Ya, sebenarnya saya juga belum banyak ilmu sih Kak, masih belajar juga Kak. Kita kan juga semua di organisasi sama-sama belajar lah ya, sama-sama saling sharing. Kita saling sharing apa yang kita bisa, apa yang kita bisa kontribusikan gitu ya bahasanya ke Himahi gitu. Oke. Aku pengen menanyakan ini sih. Ini kan kelihatannya udah semangat banget nih. Kalau organisasi, basic-nya adalah kita bicara soal kesungguhan, bicara soal komitmen. Kalau boleh diukur nih, kalau diukur dari angka 1 sampai 10, komitmennya Fatih untuk join ke Himahi itu sejauh mana sih? Dan jelaskan kenapa memilih angka itu. Baik Kak, kalau komitmen saya sendiri dari 1 sampai 10 ya Kak, mungkin kalau bisa dibilang secara kasarnya mungkin saya 9,8 Kak. Kenapa 9,8? 9,8-nya saya sudah mantap ya Kak, cuman 2%-nya tersebut biasalah itu adalah hal yang dalam diri manusia, yaitu rasa malas Kak sebenarnya. Cuman kan rasa malas itu bisa kita lawan Kak sebenarnya, begitu Kak, kalau boleh terus terang. Oke, sebenarnya semua orang juga punya rasa malas ya, maksudnya rasa. Ya, nah, jadi saya tidak bisa bilang 10% saya akan join. Saya ingin join, memang saya sangat ingin join. Cuman kan pasti manusia ada rasa malas. Tapi dengan saya berdiri di sini wawancara dengan kakak-kakak senior sekalian, saya ingin melawan rasa malas tersebut dan ingin mengasah skill saya dengan cara berorganisasi, begitu Kak. Iya, betul. Jadi sebenarnya dengan kita ada di lingkungan organisasi, ada di lingkungan orang-orang yang produktif, itu tuh udah jadi bagian dari langkah kita untuk untuk menghilangkan rasa malas itu gitu. Dengan kita bergabung dengan orang-orang yang produktif, ya kita juga akan ikut produktif gitu. Itu udah jadi awalan yang baik sih. Oke. Aku ada pertanyaan terakhir nih. Tadi kan ada pengalaman ya di OSIS ya, OSIS di MAN 4 Bantul. Nah, ini aku mau coba kasih pertanyaan aja sih. Isu atau permasalahan yang biasa itu muncul secara umum di organisasi, komunitas, atau apapun itu kan biasanya ada miskom ya, miskomunikasi. Nah, itu kalau berangkat dari pengalamannya Fatih nih, pernah nggak sih ada masalah-masalah soal miskom kayak gitu, dan solusinya tuh apa sih untuk menghindari problem-problem atau miskom-miskom di organisasi itu? Karena kan biar nanti ketika di Himahi ada permasalahan atau ada miskom tuh bisa dihindari gitu. Nah, menurut perspektifnya Fatih itu gimana? Baik Kak. Baik, terima kasih. Sekali lagi, miskom dalam dunia organisasi yang pernah saya alami, pengalaman organisasi saya yang paling menonjol adalah OSIS, dan saya di OSIS ditempatkan di bagian divisi tata tertib ya Kak. Nah, miskom yang pernah terjadi yang saya alami yang paling sering, terutama di divisi saya itu tata tertib, biasanya adalah miskom dengan sesama guru sih Kak, dengan guru dan guru yang mengampu yang di atas saya Kak. Jadi misalkan saya nih ditugaskan oleh guru ini untuk menertibkan siswa yang terlambat misalkan bersama dengan guru pengampu, namun ada guru yang menurut saya ini yang terlambat nggak apa-apa, suruh masuk saja, karena sudah jam pelajaran, sudah jam sholat 2. Nah begitu Kak, maka untuk miskom tersebut diserahkan ke guru yang bersangkutan yang di atas saya, supaya guru yang di atas saya itu menyampaikan bahwa ini sudah sesuai prosedur nih, ini sudah sesuai dengan dopsdek dia, jadi bukan salah OSIS di anggota ketertiban tersebut Kak, begitu. Dan
sepertinya untuk miskom sesama siswa itu lebih ke saat menjalankan event sih Kak. Namun alhamdulillah puji Tuhan jarang saya alami, karena kalau untuk event itu biasanya saya dapat jobs yang sudah memang dirapatkan, didiskusikan dengan baik bersama teman-teman saya Kak. Jadi jika ada miskom biasanya ada bisa di backup Kak, begitu Kak. Bukan yang suatu hal yang parah sampai menyebabkan perpecahan, pertikaian gitu Kak. Oke, berarti poinnya adalah atau solusinya adalah diskusi, mendiskusikan itu ya, memusyawarahkan itu ya. Oke. Oke, dari aku cukup itu. Aku kembalikan lagi ke Alia. Terima kasih. Oke, thank you, Sif. Dari aku juga cukup sih. Jadi itu aja pertanyaan dari kami. Nantinya informasi berkaitan dengan hasil dari seleksi wawancara itu akan disampaikan bisa jadi via Instagram Himahi, bisa jadi nanti kita kontak langsung ke Fatihnya. Itu dari kami kayak gitu. Dari Fatih sendiri ada pertanyaan mungkin berkaitan dengan Himahi atau oprek, boleh dipersilakan. Kalau saya izin bertanya, satu pertanyaan adalah apa yang nanti setelah saya keterima, apakah nanti ada kumpul atau ada apa gitu Kak, prosedur yang selanjutnya setelah wawancara ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau setelah wawancara berarti nanti nunggu kepastian dulu ya, itu sesuai yang tadi aku udah sampaikan. Misalkan nanti tidak keterima kan berarti sudah, kalau misalkan keterima berarti nanti akan diberitahukan ya Kak yang selanjutnya apa? Iya, betul banget. Oke Kak, baik. Dan untuk saat ini sudah cukup Kak. Oke. Kalau treatment pasca udah dapat kepastian semuanya tuh nanti udah ada susunan kepengurusan, kita emang biasanya ada ini pelatihan. Cuman sayangnya kemarin itu kita masih online ya, jadi kita leadership-nya nggak bisa, biasanya leadership training-nya tuh nggak bisa ketemu langsung, jadi via Zoom doang. Tapi kemungkinan untuk yang saat ini itu kita udah new normal, jadi insya Allah bisa sih. Cuman mungkin masih di lingkungan kampus dan pastinya setelah sudah berjalan perkuliahan. Jadi biar teman-teman yang di luar kota itu udah posisinya di Jogja kayak gitu. Itu gambarannya kayak gitu. Itu cukup menjawab ya? Baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih lagi. Kami terima kasih banyak sudah bersedia hadir di sesi wawancara ini. Kita cukupkan, silakan bisa keluar dari Zoom meeting ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak. Permisi dulu ya Kak. Oke. Sorry ya, aku sinyalnya. Salpok nggak, Al? Ganteng, Cong. Aduh. Udah gue istighfar. Alia masih bisa nih. Sorry. Alia masih bisa, Al. Tuaan dia loh. Man loh, Alman. Ada Rehan, gue malu. Rehan diem-diem ya. Gue begitu dia perkenalan ada usia, gue langsung ada bulan sama tahun. Gila, masih tua dia. Kamu juga, Alia. Makanya aku gak mau dipanggil Kak, karena kita seumuran. Aduh. Aku pengen bilang gitu, nggak usah panggil ini, panggil aja langsung nama. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kayak blasteran ya sih? Kayaknya ya? Mungkin karena dari segi kameranya ya. Harus ketemu langsung buat lihat. Lihat CV-nya si Bun, itu kayak, wow, kayak Belanda banget gitu loh, muka-muka. Belanda. Ini. Belanda. Setuju sih aku. Alia jangan udah ini nge-keep nomornya. Nandain. Gue masih inilah, nggak usah UTY lah, cari yang lain lah. Wow. Oh, ini udah nih, kita nanti adanya 12.30. Masih ada waktu buat istirahat. Itu terakhir sih kayaknya Evan Tio. Rehan masih di sini nggak, Han? Siapa ya?